Selamat hari Minggu. Selamat bergabung dan mengikuti ibadah bersama dengan kami, Gereja CMC Hesibon, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan kerinduan kita untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ajari Aku Mengerti Perasaanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu,
Sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pemilik Hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan,
biarlah Engkau menjamah dan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom pada saat ini. Berikan kami semua roh pengertian agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu agar apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya berasal daripada kehendak-Mu saja. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah mengalami percepatan Tuhan. Apakah di tengah krisis, di tengah pandemi, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita tercinta, kita bisa mengalami yang namanya percepatan Tuhan? Sepertinya suatu hal yang sangat mustahil. Tetapi kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi daging dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran di atas kebenaran manusia. Bagaimana supaya kita mengalami percepatan Tuhan? Poin yang pertama, mari kita buka kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan di kitab Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Apa maksud ayat ini? Artinya, hidup kita bukan lagi hidup yang lama. Hidup kita bukan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Hidup kita harus diubahkan. Hidup kita bukan lagi hidup yang penuh dengan hawa nafsu dan kedagingan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita, kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi manusia ciptaan baru. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa bertahan, atau kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal seperti sebelumnya. Bahkan kita tidak ingin hidup lagi. Disitulah kita bisa memanggil nama Tuhan. Disitulah kita bisa menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya hanyalah setitik debu. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan. Kita bukanlah pribadi seperti yang kita pikirkan, karena kita begitu lemah, karena kita begitu rapuh, karena kita tidak berdaya. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita, untuk mengambil alih seluruh aspek hidup kita, maka pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Hati kita menjadi hati
seperti yang Kristus inginkan. Perkataan kita menjadi perkataan yang mengandung kebenaran. Karena diri kita bukan diri kita lagi, tetapi ada pribadi Kristus dalam hidup kita. Saya mengalami bagaimana ketika suami saya yang tercinta dijemput oleh Tuhan. Saya sepertinya kehilangan kekuatan saya kehilangan andalan saya. Saya sepertinya tidak ingin hidup lagi. Saya sudah kehilangan gairah hidup. Saya kehilangan semangat hidup. Saya seperti kehilangan visi, tujuan. Apa yang harus saya lakukan ke depan? Kelihatannya saya sudah tidak memiliki masa depan lagi. Saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya andalkan. Seketika itu juga saya merasa bahwa saya sudah siap kalau Tuhan mau panggil saat itu juga. Karena saya sudah tidak ingin memikirkan hal-hal lain lagi. Pikiran saya buntu. Saya tidak tahu bagaimana masa depan saya. Karena selama ini saya sangat mengandalkan suami saya. Saya sangat bergantung sepenuhnya kepada suami saya. Baik dalam hal keuangan, dalam penyelesaian masalah, kehidupan sehari-hari. Suami saya sangat berperan penting dalam rumah tangga kami. Tidak mudah ketika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Apalagi selama ini orang itu yang selalu kita lihat tiap hari, yang selalu kita ajak bicara tiap hari, yang selalu kita minta saran dan nasihat tiap hari, yang selalu mendoakan kita tiap hari, yang selalu memberikan kita uang tiap hari. Dan pada waktu itulah roh saya tiba-tiba merasa ada kekuatan yang luar biasa meliputi hidup saya. Ketika saya sangat lemah, ketika saya sudah tidak mampu lagi, saya cuma menjerit, Tuhan, tolong saya. Tuhan, mampukan saya, Tuhan. Saya teringat pesan-pesan suami saya ketika suami saya dalam keadaan sekarat. Suami saya mengatakan bahwa saya harus percaya kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan perbuat itulah yang terbaik. Termasuk ketika Tuhan lebih memilih mengambil suami saya. Ketika Tuhan lebih memilih menjemput suami saya jangan pernah kecewa. Saya jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan sampai saya goyah imannya dan menyalahkan Tuhan. Saya harus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah selalu memberikan yang terbaik. Meskipun itu rasanya sangat menyakitkan. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Di saat itulah saya hanya bisa berkata, Tuhan, Kaulah sekarang yang menggantikan posisi suami saya. Kaulah yang sekarang harus menolong, menguatkan,
menghibur, dan menuntun langkah-langkah saya ke depan. Engkaulah yang akan mencukupi semua kebutuhan saya dan akan melindungi saya. Sedangkan suami saya saja yang seorang manusia bisa melakukannya, apalagi Engkau Tuhan yang menciptakan manusia, apalagi Engkau Tuhan yang maha kuasa, pasti sanggup melakukan jauh lebih baik daripada apa yang suami saya sudah lakukan bagi saya. Saat-saat itu tidak mudah. Saya tidak bisa bangkit dengan kekuatan saya sendiri karena saya terlalu lemah, saya terlalu rapuh. Namun di titik itulah saya merasa kuasa Tuhan sungguh nyata. Seperti ada kekuatan yang menopang tubuh saya, yang menopang jantung saya, yang memberikan saya penghiburan, yang memberikan saya kedamaian. Saya tahu kekuatan saya tidak seberapa, dan saya juga tidak berpikir kalau saya akan melayani Tuhan. Tetapi cara Tuhan luar biasa. Ketika saya mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup saya, Tuhan membawa saya, menuntun saya dalam rencananya yang ajaib. Saya mengalami percepatan yang tidak pernah saya pikirkan. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita akan terheran-heran ketika kita mengalami hal-hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Beberapa hari yang lalu, ada seorang teman yang mengatakan kepada saya bahwa ia tidak mengira bahwa saya bisa bertahan, bahkan bisa melayani Tuhan seperti ini. Ia mengira ketika saya kehilangan suami saya, maka saya seperti kehilangan masa depan saya. Tetapi itulah bagaimana kita harus memahami kasih Tuhan sungguh tak terselami. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Saya juga merenungkan bagaimana ketika suami saya masih ada. Tiap hari suami saya selalu mendoakan supaya saya lebih mengasihi Tuhan, supaya saya menjadi wanita yang lebih bijaksana, supaya saya bisa memiliki karakter yang lebih baik, supaya saya bisa mengasihi manusia seperti diri saya sendiri. Saya sampai bosan karena doa suami saya itu sepertinya tidak ada yang lain. Tetapi baru sekarang saya merasakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Raga suami saya boleh tidak ada, tetapi akibat doanya saya merasakan saat ini. Saya merasakan bahwa apa yang sudah didoakan Tuhan mendengar dan mengabulkan. Dalam proses kehidupan ini, kita memang harus terus belajar karena kita belum sempurna. Kita mungkin bisa jatuh bangun. Kita mungkin bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi itu tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Selama kita mau bertobat, mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan supaya lebih mengajari kita, supaya memampukan kita untuk bisa melewati proses kehidupan, melewati ujian-ujian dengan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengalami percepatan yang ajaib karena ada kuasa Tuhan. Ada urapan Tuhan dalam diri kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengambil alih.
Saya membayangkan sewaktu suami saya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya membayangkan saya tidak ingin hidup lagi. Saya mengingat kembali bagaimana rasa sedih begitu mendalam. Saya seperti tidak percaya. Tapi detik itu juga saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah sekarang yang mengambil alih hidup saya. Engkaulah sekarang yang menjadi pengganti suami saya. Dan saat itu saya merasakan Tuhan memegang jantung saya supaya tetap berdetak. Saya seperti mau pingsan, tetapi tidak pingsan. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Di saat saya tidak memiliki keinginan-keinginan lagi, Tuhan memberikan saya keinginan hatinya. Tuhan memberikan saya langkah-langkah untuk masuk dalam rencananya. Sehingga saya mengalami yang namanya percepatan Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita, kita akan terheran-heran. Karena Tuhan mampu melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kalau Tuhan yang bekerja, itu melampaui pikiran manusia. Kalau Tuhan bekerja, pasti cara-caranya ajaib. Tidak terselami oleh pikiran kita yang terbatas. Saya banyak melewati proses-proses dengan begitu mudah. Karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Ketika kita mengatakan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Tuhan, ini aku, ambil alih seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan banyak hal bersama kita. Maka kita akan melihat kasih-Nya melingkupi hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita ketika kita mengizinkan Ia mengambil alih hidup kita. Masalah, persoalan, tantangan boleh ada, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Poin yang kedua, mari kita baca di kitab Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua, pergunakanlah hari-hari dengan bijaksana. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan kita santai. Jangan kita cuma memikirkan kesenangan kita sendiri. Ubah paradigma kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak waspada, kalau kita lengah, kita bisa jatuh. Kita bisa melakukan dosa. Ada orang-orang yang tidak waspada, yang tidak berjaga-jaga. Maka ia akhirnya jatuh dalam dosa.
ia tidak bersungguh-sungguh menjaga hidupnya untuk hidup dalam kekudusan, sehingga ia jatuh dalam persinahan. Ia tidak sungguh-sungguh menggunakan waktunya dengan baik. Hati-hati kalau kita terlalu santai, kalau kita tidak menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki. Suatu hari Tuhan akan bertanya, berapa hasil dari talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita cuma menyimpan talenta itu, atau kita sudah mengembangkan talenta itu? Banyak orang punya kemampuan, punya ilmu, punya pengetahuan, punya keahlian-keahlian yang luar biasa, tetapi mereka tidak mengembangkannya. Mereka tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka lebih asik dengan pikiran dan kehidupan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kelak akan diminta pertanggungjawabnya oleh Tuhan. Jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur di dunia ini akan diperhitungkan oleh Tuhan pada saat tahta pengadilan nanti. Oleh karena itu, apa yang kita miliki saat ini, apakah itu keahlian, apakah itu ilmu, apakah itu materi, uang, atau apapun bentuknya, gunakan untuk menolong orang lain. Gunakan untuk melayani Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan juga kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan dan harus mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengembangkan talenta kita, kalau kita memberkati orang lain dengan apa yang kita miliki, itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Jangan terlalu sibuk mengurusi kesalahan orang. Jangan terlalu sibuk melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Kita lebih suka menjadi hakim, menghakimi orang lain. Ingat, hanya peserta pertandingan yang akan mendapat piala, bukan penonton. Kalau kita lebih memilih menjadi penonton daripada ikut serta dalam sebuah pertandingan, maka jangan harap kita akan mendapat yang namanya piala penghargaan. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kalau kita tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang lain dan untuk melayani Tuhan, apa yang akan kita dapat kelak? Kita akan mengalami percepatan Tuhan kalau kita menggunakan waktu kita sungguh-sungguh untuk lebih mengenal Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, baca firman Tuhan. Pergunakan waktumu untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Ketika kita tidak bisa keluar rumah, ketika kita tidak bisa berbuat banyak di luar rumah, pergunakan waktumu membaca Alkitab, berdoa pribadi dengan Tuhan, berdoa bersama keluargamu, berdoa bersama pasangan hidupmu. Jadikan waktu-waktu ini untuk memulai hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Memulai mesbah keluarga bersama orang yang kita kasihi.
Banyak hal yang bisa kita lakukan. Meskipun keadaan sepertinya sangat sulit. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan perkara-perkara untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat orang lain tidak melakukan apa-apa, kita harus melakukan sesuatu supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya bisa menolong orang lain. Kalau kita menggunakan waktu kita untuk lebih intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami percepatan yang ajaib. Karena kita bisa mengerti isi hati Tuhan dengan kita bersekutu bersama Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menaruh isi hatinya dalam hati kita. Kita akan memikirkan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki pikiran Kristus di saat yang sama kita memiliki pikiran yang jahat. Jadi kalau kita masih ada pikiran yang jahat dalam hati, dalam pikiran kita, berarti ada yang belum beres dengan diri kita. Harus segera dibereskan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan membersihkan hati kita yang jahat. Supaya Tuhan membereskan hati kita yang kotor. Tuhan Maha Kudus. Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Di saat kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan, Tuhan akan membersihkan semua kekotoran, kenajisan dalam hidup kita. Ketika Dia yang mengambil alih seluruh hidup kita. Ingat, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kita harus lebih banyak dekat dengan Tuhan. Lebih banyak belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah ditipu dan disesatkan. Supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena iblis tahu waktunya semakin singkat, dia akan menarik semakin banyak orang untuk jatuh dalam dosa, supaya mereka masuk neraka. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu-waktu ini untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam percepatan yang Tuhan inginkan. Kalau kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, maka kita akan mengalami percepatan Tuhan. Tuhan mau bekerja dengan orang yang tahu menggunakan waktu yang bijaksana. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu terus berjalan. Kita harus bisa mengerti waktu Tuhan. Karena kalau kita kehilangan waktu, kalau kita kehilangan kesempatan, belum tentu bisa terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa supaya Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa memuliakan, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menolong orang lain. Poin yang ketiga, mari kita baca kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Poin yang ketiga, jangan pernah melepaskan tangan Tuhan. Jadi poin yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami percepatan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan dari kehidupan kita. Karena hanya tangan Tuhanlah
yang bisa menolong kita di saat manusia tidak bisa menolong, di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Ada tangan Tuhan yang akan memegang, menolong kita. Jangan pernah melepaskan imanmu kepada Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang engkau alami saat ini. Ada begitu banyak orang memilih melepaskan tangannya dari Tuhan karena ia mau melakukan kehendaknya sendiri. Karena ia lebih memilih jalannya sendiri daripada menunggu pertolongan Tuhan, daripada menunggu waktu Tuhan. Ketika kita melakukan keinginan kita tanpa melibatkan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, jangan salahkan Tuhan ketika kita mengalami jalan buntu. Jangan salahkan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Karena pertolongan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Iblis bisa menipu. Iblis bisa menyamar seolah-olah mau menolong, tetapi ia akan membawa seseorang kepada kebinasaan yang kekal. Tidak ada pemberian iblis yang gratis. Hati-hati ketika kita lebih memilih melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan kehebatan atau kepintaran kita. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pasti tidak akan bagus hasilnya. Pasti tidak akan memuliakan nama Tuhan. Meskipun seolah-olah itu hal yang baik. Hal yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kita tidak bisa mengalami percepatan kalau kita berlari dengan kekuatan kita sendiri. Malah kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita memegang tangan Tuhan kuat-kuat, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan membuat kita berjalan lebih cepat, berlari lebih cepat, bahkan bisa terbang lebih cepat daripada dugaan atau pikiran manusia yang terbatas. Tangan Tuhan sanggup membawa kita mengalami percepatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan menuntun kita masuk dalam rencananya. Dan kalau kita sudah dalam rencana Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang belum pernah timbul dari dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Milikilah kerinduan untuk selalu berjalan bersama Tuhan dengan tetap memegang tangan Tuhan. Apapun persoalan kita saat ini, apapun penderitaan kita saat ini, apapun tantangan kita saat ini, kalau tangan Tuhan yang memegang tangan kita, maka Tuhan sendiri yang akan membela, menolong dan memberikan kita kemenangan. Alamilah percepatan Tuhan dengan kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu atau bimbang, karena Tuhan adalah Allah yang akan meneguhkan, menguatkan dan memberikan kita kemenangan
sebagai penutup, saya mau katakan bahwa mengalami percepatan Tuhan itu adalah suatu anugerah, bukan karena kehebatan atau kekuatan kita. Mengalami percepatan Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Adapun Hidupku Ini Bukannya Aku Lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya
Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Kuatkan iman kami. Kuatkan setiap orang-orang yang percaya kepadamu agar mereka tidak goyah, agar mereka tidak bimbang, agar mereka tidak kecewa kepada Engkau Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, pasti ada maksud-Mu, pasti ada rencanamu di balik ini semua. Kami ini hanyalah ciptaan, kami ini hanyalah debu. Ingatkan kami bahwa apapun yang Engkau perbuat itulah yang terbaik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk segenap pejabat yang ada di sekeliling Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta menteri-menteri, anggota MPR dan anggota DPR, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah dan kepala desa, dan perangkat-perangkat desa lainnya. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Kau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur bangsa dan rakyat Indonesia agar mereka tidak keluar daripada kebenaran, agar mereka memerintah dengan adil, tidak membeda-bedakan suku, agama, atau ras, karena semua adalah rakyat Indonesia. Berikanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami ini, supaya kami terluput daripada murka-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja agar bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan gereja satu dengan gereja yang lain, namun sama-sama bergandengan tangan berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia, untuk pemulihan negara kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui Zoom, melalui YouTube, melalui media medsos lainnya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di gereja mana saja Tuhan, berkati mereka. Kami juga berdoa secara khusus orang-orang yang mengikuti ibadah CMC Hesibon ini Tuhan. Kau berkati, Kau sembuhkan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, Kau hibur yang berduka cita. Engkau berikan pengharapan, Engkau berikan keuangan yang cukup bahkan berlimpah untuk setiap kami Tuhan. Dan lindungi kami dari segala virus, sakit penyakit Tuhan. Dan daripada mara bahaya dan rancangan kejahatan yang berasal dari iblis. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan juga buat kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka juga mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga mereka semuanya diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi. Kau berikan hikmat dan akal budi dalam setiap langkah-langkah mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa kami ini, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita doa penutup dan doa berkat, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Saat ini kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami, Tuhan. Biarlah setiap kami, Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, semuanya diubahkan, dikuatkan, dipulihkan, dan mengalami percepatan Tuhan yang ajaib. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.